Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anihil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di 27 Rajab 1447 Hijriah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama dengan bulan mulia. Karena Muharram adalah satu di antara arba'atun ashurun hurum. Arba'atun berarti 4, ashurun jamak dari syahrun atau bulan, dan hurum adalah kemuliaan atau mulia. Jadi Rajab ini adalah satu di antara 4 bulan mulia yang Allah tetapkan. Maka panjenengan hadir di majelis ilmu di bulan Rajab itu pahalanya berarti berlipat. Ketambah lagi hari Jumat, Sayyidul Ayam, hari yang terbaik. Ketambah lagi dengan kita berada di rumah Allah. Kebaikannya berlipat 3 sudah. Berlapis 3, ketambah lagi ini majelis bertambah lagi, dan ketambah lagi insya Allah komunitas ini adalah komunitas wanita-wanita calon ahli surga. Insya Allah. Jadi coba jenengan tengok ke kanan sebentar sambil dalam hati, ya Allah ini calon ahli surga, ini calon ahli surga. Jangan ke kanan calon ahli surga, ini kelihatannya neraka ya, jangan Bu ya. Semuanya calon ahli min ahlil jannah insyaallah. Salawat salam semoga senantiasa teritikad bi qalbi wa qawlu bil lisan wal afalu bil arkan ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita berharap dan berhajat kiranya Allah membersamakan kula panjenengan sami kalian Kanjeng Nabi wonten yaumil hisab, mendapat bagian syafaatul uzma dari beliau biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang kami hormati jajaran pengurus Majelis Taklim Raudhatul Ilm serta para bunda yang rasanya jumlahnya tiap bulan bertambah ya. Ini sampai nanti keluar dinding itu mungkin ya, insyaallah. Tentu kita tidak pernah berbangga karena jumlah, tetapi bertambahnya jumlah, semoga panjenengan dan saya mengafirmasi bertambahnya jumlah jamaah kajian Raudhatul Ilm berarti menambah orang-orang yang kelak akan membela kita di persidangan Allah. Jadi tambahan jumlah itu tidak ada kaitan dengan kemuliaan. Maka tidak ada kemuliaan itu ditentukan oleh golongan besar dan kecil karena jumlah, tetapi ditentukan oleh kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadikan pun persahabatan ini, pertemuan ini, perjumpaan ini untuk bukan hanya saling mengenal, tapi lebih dari itu siap saling membela di hadapan persidangan Allah. Jadi kalau jumlahnya pun pinter bener, pernah dihitung? Dari jumlah konsumsi biasanya 85 itu kalau nggak ada yang ngambil 2 konsumsinya 85 insya Allah. Masya Allah, tidak mungkin Masya Allah. Bahkan kadang diberikan pada temennya ketika tahu temennya bawa anak. Bu atau Mbak, kok putra jenengan kelihatannya suka dengan lemper toh, ini punya saya jenengan bawa, tidak apa-apa. Tapi tuker pastelnya ya, itu sama Bu, sama saja. Maka para bunda yang dirahmati Allah, pada hari ini, meskipun bulan Rajab bahasan kita tetap tentang akhlak Nabi. Kalau pengen tahu bahasan tentang Isra Mi'rajnya dan keajaiban
akhlak Rasulullah nanti malam di Masjid Baitur Rahman gitu ya. Para bunda yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan mendaras makna tentang kemuliaan akhlak seorang Muhammad bin Abdullah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki akhlak-akhlak mulia yang oleh Allah diprasastikan dalam ayat. Kalau sudah diprasastikan dalam bentuk ayat, maka akhlak-akhlak tersebut pasti panjenengan dan saya diberi kemampuan untuk mencontoh. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghadirkan contoh teladan jika kita tidak diberi kemampuan untuk menirunya. Meskipun kita dengan Kanjeng Nabi itu sering saya sampaikan, ya jaraknya memang jauh ya. Jauh dari sisi waktu. Tapi secara personal kita dengan Rasul itu bedanya cuman apa Bu? Sedikit. Beliau sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Bedanya cuman pada kata sedikit gitu ya. Beliau itu sedikit makan, kita itu sedikit-sedikit harus ada makanan. Ya Allah, bedanya cuman sedikit. Maka kita akan mengawali bahasan akhlak beliau itu dari, jadi ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang membincang tentang seperti apa akhlak mulia beliau. Tetapi kita mencoba mengambil satu yang Allah Subhanahu wa taala menggabungkan beberapa akhlak beliau dan keluar biasaannya dalam ayat tersebut. Yang saya maksudkan adalah firman Allah di surah ke-9. Apa Bu surah ke-9 Bu? At-Taubah. Ada enggak Bun yang tahu At-Taubah itu biasa disebut oleh Rasul dan para sahabat dengan surah apa? Bu, berhadiah santri 250 mili. At-Taubah itu disebut oleh Rasul dan para sahabat dengan Al-Baro'ah. Karena ayat awalnya adalah Baro'atu minallah. Maka disebut Al-Baro'ah. Sama dengan surah Al-Mulk. Ya. Surah Al-Mulk biasa disebut apa Bu? Tabarok. Surah Tabarok karena Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang saya yakin para bunda setiap mau tidur membaca surah Al-Mulk gitu Bu ya. Kalau pengen agak cepat ya Bismikallahumma ahya itu ya. Para bunda yang dirahmati Allah, di dalam surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran seperti apa akhlak nabinya ini. Rasul itu Bun pada saat peristiwa Isra yang Allah memperjalankan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Kok Masjid Istiqomah atau Bu? Bukan, Masjidil Aqsa. Istiqomah itu tempat kita hari ini Bu ya, masjidnya. Menuju ke Masjidil Aqsa yang berjarak 1223 km kirang langkung. Dan ternyata Kanjeng Nabi itu di Masjidil Aqsa dipertemukan dengan siapa Bu? Di Masjidil Aqsa. Para nabi, para rasul, dari mulai Adam alaihissalam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, semua dikumpulkan, dihimpun di sana. Seakan-akan Allah hendak mengatakan kepada Nabi yang sedang sedih karena wafatnya Ibunda Khadijah, wafatnya Abu Thalib, diusir dari Taif, dilempari batu, dikatakan majnun, delegitimasi yang dilakukan oleh Mekah terhadap beliau, kesedihan yang bertumpuk-tumpuk itu, oleh Allah Subhanahu wa taala dihibur dengan cara dipertemukan dengan komunitas manusia terbaik yang mereka ini kakak-kakak tingkat Rasul. Kakak tingkat, kakak kelas itulah. Nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya yang sudah mendapatkan ujian yang tak kalah hebatnya dengan Rasul. Ketika berjumpa dengan Kanjeng Nabi, kemudian mendapat cerita atau kisah, saling bertukar informasi. Musa bercerita tentang betapa beratnya perjuangan beliau, Ibrahim alaihissalam, Nuh alaihissalam, dan seterusnya. Kalau panjenengan sedih, ketemu dengan komunitas orang-orang yang pernah mengalami kesedihan itu dan sudah melewatinya, jenengan terhibur naubatan? Terhibur, itu cara Allah. Untuk kemudian Rasul tak merasa sedihnya sendiri. Tapi ternyata para nabi dan Rasul sebelum beliau sudah mengalami hal yang serupa.
Dan Rasulullah SAW bahkan diminta untuk menjadi imam ketika masuk waktu sholat. Itu menunjukkan posisi dan kedudukan beliau yang teramat sangat mulia. Karena di tengah-tengah para nabi dan para rasul, manusia yang paling terpilih di antara yang terpilih, beliau leadernya. Itu berarti beliau adalah seorang kekasih Allah dan manusia yang paling terpilih di antara yang terpilih. Dan ternyata keluar biasaan Kanjeng Nabi yang Allah sampai memujinya. Kalau Allah itu memuji bun, pasti nggak ada modusnya. Mungkin nggak jenengan dan saya memuji anak karena ada modusnya. Rasa-rasanya pasti begitu deh. Kita memuji kadang agar supaya anak begini dan begitu, nggih. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji Kanjeng Nabi tanpa modus karena Allah tidak bergantung dan tidak membutuhkan apapun. Dan pujian Allah terhadap Rasulullah di surah Al-Qalam di ayat keempat, kalimatnya adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya di dalam dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Akhlak mulia, akhlak agung seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sang pencipta sampai mengaguminya. Depan saya ini ada produk-produk dari Soichiro, motor-motor panjenengan itu, namanya Soichiro. Nama lengkapnya Soichiro Honda. Nama lengkapnya Soichiro Honda. Dan Soichiro Honda ini ketika memproduksi motor pertama kali, kendaraan bermotor pertama kali 2 tak di Perang Dunia Pertama. Ketika jadi produknya, dia memuji sendiri, dia mengagumi apa yang telah dia buat. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya, meskipun Allah yang mencipta, tapi Allah ternyata mengagumi ciptaannya ini. Sama dengan panjenengan mungkin pernah membuat masakan atau makanan yang panjenengan ngagumi sendiri. Enak toh sego gorengku, ya. Enak toh sayur asemku. Jadi kalau Allah ini pujiannya tidak dalam bentuk tanya, tapi dalam bentuk pernyataan. Bahwa dalam dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak yang paling agung. Paling tidak ada 3, kan saya berjanji 4 dalam flyer itu. Hari ini kita bahas 3 kalau nyampe, kalau enggak ya 2. Sedangkan yang satunya nanti ada di surah Ali Imran, kita bahas di lain waktu. Para bunda yang dirahmati Allah, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang insya Allah panjenengan semua hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baik, kita lihat 3 karakter utama dari seorang nabi yang bernama Muhammad bin Abdullah ini. Beliau ini adalah seorang yang azizun. Azizun itu orang yang memiliki perasaan empati sangat kuat. Empati yang sangat kuat. Dalam ilmu yang disebut dengan ESQ, Emotional Spiritual Quotient, semua manusia itu oleh Allah diberi paling tidak 3 jenis kecerdasan. 3 jenis kecerdasan dasar itu ya. Yang pertama namanya IQ, berkaitan dengan intelijensia panjenengan saya, intelektualitas kita. Kalau ditanya 3 kali 4 berapa bun? 12, itu cerdas intelektual, intelijensi. 7 kali 6 berapa bun? 42, itu cerdas intelektual. Tapi kalau ditanya 3 kali 4 berapa? Jawabannya 800. Itu pasti tukang upgrade foto. Pak, 3 kali 4 pinten? 800. Jadi cerdas intelektual. Yang kedua cerdas emosi, emotional quotient. Saya hafal karena kebetulan saya mengampu mata kuliah ini, ESQ. Jadi EQ itu adalah emotional quotient,
jenis kecerdasan yang menjadikan panjenengan dan saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Panjenengan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misal ya, misal Bunda di belakang Bunda ini capek. Ketika capek ngaos ya, ngaji, beliau menselonjorkan kaki. Kena depannya. Maka Bunda depannya karena cerdas emosional, beliau langsung maju. Tidak kemudian malah marah, sikil gak sopan ya gitu. Tapi beliau maju. Itu namanya cerdas emosional. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga namanya SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritualitas. Kecerdasan spiritualitas itu berkaitan dengan kemampuan saya dan panjenengan untuk memberikan makna. Memberikan makna atas apa yang kita lakukan. Orang yang bisa memberikan makna yang tepat dan benar terhadap sesuatu, maka itu bisa mentenagai dia untuk melakukan hal-hal besar dalam hidupnya. Contoh, ada orang yang melihat anak itu sebagai, kalau panjenengan melihat anak sebagai apa, Bun? Bun? Anak sebagai apa, Bu? Generasi penerus, keren. Itu namanya logoterapi. Panjenengan memberikan labeling terhadap sesuatu yang Allah anugerahkan. Ada yang menyampaikan, generasi penerus saya, Ustaz, dan dia harus lebih baik dibanding ibunya, bapaknya. Dia harus lebih soleh atau solehah dibanding orang tuanya. Ada lagi, Bu? Ada yang menganggap anak itu sebagai anugerah Allah. Ada yang menganggap anak itu sebagai amanah Allah. Ada yang menganggap anak itu sebagai tabungan akhirat. Tapi ada orang yang merasa anak itu beban. Mungkin nggak, Bun, orang tua menganggap anak itu beban? Kau kesel, Ibu. Gue anak awakmu kesel. Menunjukkan betapa kamu selama ini jadi beban orang tuamu, nak. Yang namanya beban, kalau panjenengan dan saya membawa beban, itu menikmati atau tersiksa? Maka orang tua yang cara memandang anaknya itu beban, atau sebaliknya, anak melihat orang tua sebagai beban, itu pasti menjadi kebersamaan yang menyiksa hati. Gini betul. Kalau orang tua itu merasa anak itu beban, anak itu merasa orang tua itu beban, maka kebersamaan itu pasti menjadi hal yang sangat menyakitkan. Tidak bersama itu justru menyenangkan. Maka berbahaya kalau ada bunda-bunda yang ketika suami berangkat kerja, keluar dari rumah, "Ma, aku budal ya, assalamualaikum," berangkat, sek, langsung dalam hati sang istri, alhamdulillah wong wis metu. Lah ini bahaya. Ini berarti suami jadi beban. Tapi kalau kemudian panjenengan melihat suami sebagai pintu surga istri, maka ketika kemudian beliau keluar, panjenengan mengiringnya dengan senyuman terbaik, bahasa tubuh terbaik melepas suami, sama diiringi doa. Fi amanillah ya Mas ya. Kalau jenengan pasti bukan hanya begitu. Fi amanillah ya darling, sayang. Yang fi amanillah ya. Jenengan bukan hanya begitu, ditambah lagi. Wah, Masya Allah. Dan suami langsung membalas. Jenengan balas lagi, masukkan dalam dahas, gak budal-budal. Maka yang pertama tadi azizun. Perasaan yang sangat berat membersamai umat. Perasaan yang sangat berat melihat apa yang diderita oleh umatnya. Maka ini adalah kedahsyatan empati yang hanya dimiliki oleh orang-orang pilihan. Dan di antara orang-orang pilihan itu nomor satunya leadernya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam terminologi hari ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang feeling for someone, begitu kata bunda-bunda. Feeling for someone itu adalah orang-orang yang mengasihani. Enggak begitu Rasul. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang feeling with someone. Bukan for, tapi with, membersamai. Jika kamu menderita, aku rasakan penderitaan itu. Bukan kemudian kok sekedar, saya kasihan dengan jenengan menderita. Enggak. Saya juga merasakan apa yang kamu rasakan. Saya juga merasakan berat apa yang kamu rasakan berat. Di mana kita mendapatkan
perilaku Rasul, akhlak Rasul yang seperti ini hampir di seluruh kehidupan beliau. Paling tidak contoh yang paling sederhana adalah di tahun ke-5 Hijriah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang ada di Madinah itu dikepung oleh pasukan sekutu. Makanya kisah ini pun itu adanya di surah 33. Surah 33 itu titelnya Al-Ahzab. Al-Ahzab itu artinya apa bun? Ada yang pirsa? Al-Ahzab. Bukan Al-Azab, azab bukan. Al-Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu, persekutuan. Jadi di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala banyak mengkisahkan apa yang terjadi dalam pertempuran Ahzab. Jenengan lebih kenal dengan nama Perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang apa? Parit. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan. Dan Rasul mengadakan musyawarah. Ketika dalam musyawarah ditanya para sahabat ide mereka, pasukan kita cuma 2.000, Madinah akan didatangi oleh 10.000 pasukan lawan. Apa usulan kalian? Sayyidina Umar mengusulkan kita keluar dari Madinah, kita congsong mereka ya Rasul. Abu Bakar mengatakan, ya Rasul kita melakukan perang kota saja. Mereka kan tidak tahu detail-detail lorong-lorong Madinah. Bahkan kalau kita perang kota, istri-istri kita bisa membantu kita. Karena wanita-wanita itu kalau bertempur kadang lebih ngeri dibanding laki-laki. Karena yang dibawakan ulek-ulek. Yang dibawa itu panci, spatula dan macam-macam. Dan itu benar Bu. Jadi pada saat perang Khandaq itu ada salah satu momen ketika ada seorang Yahudi Bani Quraidah akan menyerang para wanita di tempat mereka berlindung. Maka bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Sofia itu mengambil untuk numbuk tepung. Jadi alat untuk numbuk tepung, apa namanya Bu? Alu. Jadi itu ada kepala Yahudi yang kemudian mau masuk langsung dipentung Bu. Dan sekali pukulan tewas. Itu bibitnya Rasul. Jadi para wanita itu kalau dalam pertempuran bisa membantu dengan cara-cara yang unik Bu. Seperti itu salah satunya. Jadi usulan Abu Bakar begitu, tapi ditolak pada akhirnya. Dan ada satu usulan yang diterima, usulan dari sahabat Nabi yang berasal dari luar negeri, bukan Madinah, bukan Mekah. Sahabat ini bernama Salman Al-Farisi, berarti dari Paris, bukan Bu. Al-Farisi itu dari Persia. Persia. Jenengan kok punya anak agar supaya ada labeling yang menunjukkan oh tekok Jawa, kasih nama misalnya Sulaiman Al-Jawi. Iya, Bu. Atau lebih spesifik lagi, lebih lokal lagi, Sulaiman Al-Qadiri. Boleh. Sulaiman Al-Qadiri orang langsung tahu oh tekok Kediri. Saya dulu waktu kuliah punya teman Bu, saya pikir Arab beneran. Karena namanya Najullah Al-Maghtani. Wow, tekoan. Ternyata kok Magetan, Bu. Al-Maghtani. Tekok Magetan. Kalau saya agak sulit karena dari Mojokerto kan dari Al-Majakartani kan enggak enak loh. Jadi Salman Al-Farisi itu mengusulkan, ya Rasulullah, di tempat kami di Persia, jika pasukan kami sedikit sedangkan lawan sangat banyak, kuat dan bersenjata lengkap, maka kami akan melindungi kota kami dengan menggali parit. Maka hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kirang langkung 1.000 lebih sahabat menggali parit dalam waktu kurang lebih 6 hari. Suatu saat jika kita Raudhatul Ilm diberi kemudahan Allah untuk umroh bersama, kita akan tunjukkan seperti apa parit yang sekarang sudah tertutup aspal itu Bu. Wilayah Khandaqnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bun, ini dulu paritnya Kanjeng Nabi Bu. Semangat para wanita waktu itu luar biasa untuk membersamai beliau Bu. Maka di sana ada pos komandonya Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Bun ya suatu saat dimudahkan Allah. Entah tahun berapa Bu ya. Yang jelas kita daftarnya pada Allah. Para bunda yang dirahmati Allah, jadi Salman usul dibuat parit. Jenengan bisa bayangkan menggali tanah Madinah. Kalau menggali tanah bandar itu masih empuk Bu.
Ngadiluwe masih empuk, Tarokan lebih empuk lagi. Tapi yang digali tanah Madinah yang berpasir dan berbatu. Dan menggalinya menika sepanjang lebih dari 2,7 kilo, sedalam 3,5 meter dan selebar 5 meter. Kenapa lebarnya 5 meter? Agar kuda-kuda lawan nggak bisa jangkau. Kenapa 3,5 meter kedalaman? Agar supaya kalau kuda masuk sulit untuk naik. Dan kenapa 2,7 km? Itulah pintu gerbang Madinah bagian utara. Jadi Madinah itu hanya bisa diserang dari pintu utaranya, Bun. Karena pintu selatannya diisi oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang pohon kurmanya tinggi-tinggi berpagar. Itu menguntungkan Madinah. Sisi timur dan sisi baratnya dipenuhi dengan bukit-bukit hitam berbatu hitam. Bekas lahar pada saat Madinah masih bergunung api ribuan tahun silam. Jadi bagian timur sama barat Madinah itu secara alami sudah terlindungi. Bagian selatan Madinah terlindungi karena kebun kurma Yahudi. Yang di situ kebunnya rapat, pagar tinggi-tinggi itu menguntungkan Madinah. Maka bagian yang terbuka tinggal bagian utara. Maka bunda-bunda kalau sholat di Masjid Nabawi, pintu nomor 25, jenengan keluar, geser sedikit ke kiri, jenengan lihat itulah pintu utara Madinah di masa lalu, kelihatan bukit Uhudnya. Jenengan keluarkan kelihatan Uhud, jaraknya 7 kilo, tapi kan kelihatan. Seperti kalau saya dari Manis Renggo melihat di sana ada gunung Klothok, Bu ya. Yang kelihatan Klothok, Bu ya. Klothok. Ya juga nggak tahu kenapa jenengan Klothok nggak teri atau wader itu, Bu ya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, seperti itu Rasulullah. Dan ketika menggali pun jangan, kita bicara empati tadi kan, Azizun. Panjenengan jangan membayangkan Kanjeng Nabi cuman malang kerik atau cuman ita itu. Mas, itu belum digali loh. Sana ada batu besar loh, boten. Kata Jabir bin Abdillah yang menyaksikan sendiri, beliau melihat wajah Rasul itu penuh dengan debu. Pundak beliau itu penuh dengan bekas-bekas pasir. Karena beliau juga ikut, bukan mencangkul sih. Kalau cangkul itu kan khas Jawa. Menggali dengan kapak, dengan beliung dan seterusnya. Kan belum ada eskavator, Bu. Jadi pasti teramat sangat sulit, dan Rasul menggali per satu orang bagiannya adalah 2 meter persegi. Kedalamannya 3,5 meter, 2 kali 2, termasuk Kanjeng Nabi. Dan para sahabat waktu itu, jadi perang Khandaq itu adalah perang di saat banyak para sahabat kelaparan karena musim kering. Orang-orang Arab pun di masa lalu itu kalau lapar maka mereka akan mengikatkan batu pada lambung. Ada batu diikat di lambung. Itu mempersempit luasan lambung dan membantu menekan rasa lapar. Jadi kalau nggak percaya nanti kalau Ramadan, atau coba berlapar-lapar ria itu ya. Maka untuk menekan rasa lapar itu batu atau benda ya taruh di perut kita kemudian diikat. Itu menjadikan rasa lapar berkurang karena berganti rasa sakit itu. Enggak, Bu, mempersempit volume lambung kita. Makanya kenapa Rasulullah itu mengajarkan kalau makan, salah satunya ya, ini tapi kalau di Jawa mungkin dirasa nggak sopan, Bu ya. Jadi kalau beliau makan itu melingkar sama para sahabat, kakinya ini, Bu, pahanya ini ditaruh di lambung ini. Tapi duduk di bawah gitu. Bisa bayangkan ya, yang ini seperti setengah sila begini, ini ditempelkan di lambung. Orang yang makan dalam keadaan seperti itu pasti nggak makan banyak, Bu. Pasti nggak makan banyak. Karena perutnya, lambungnya cepat penuh. Cepat penuh ini. Tapi kalau orang sambil nonton TV atau nonton drakor, punggungnya disandarkan, ngemil begini, Bu. Ini los, Bu. Habis satu toples, pindah toples yang lain. Jadi diikat. Batu itu diikat di lambung para sahabat. Satu batu diikat. Menunjukkan mereka lapar. Sahabat-sahabat dalam keadaan lapar. Mereka tidak tahu Rasulullah seperti apa kondisinya.
Maka pada saat menggali ada satu yang sangat besar, nggak bisa dihancurkan. Maka ketika tidak bisa dihancurkan, mereka mencari siapa yang bisa kira-kira. Umar. Ternyata Umar pun tidak mampu menghancurkan itu. Maka mereka menyampaikan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ada batu yang tidak bisa kami hancurkan. Maka Rasulullah SAW kemudian memegang beliung atau kapak dalam sebuah riwayat, mendekati batu itu dan mohon maaf ya. Jadi kalau orang-orang Arab kan pakai gamis begini Bu ya, tapi saya kan bukan Arab Bu ya. Jadi pakai gamis, kemudian kalau jenengan pernah lihat film Arisalah atau Omar, itu di sini kasih sabuk Bu, kasih sabuk. Ini dilempit begini. Jadi pakai sabuk, ikat gitu. Nah, pada saat Rasulullah SAW mengayunkan beliung tinggi begini, ini kan ketarik ke atas ini Bu. Ketarik kan sabuknya kelihatan. Ketika sabuknya kelihatan, Jabir bin Abdillah yang paling dekat itu sampai nyesek dan matanya berkaca-kaca karena ternyata di lambung Rasul ada 2 batu. Berarti beliau lebih lapar dibanding sahabat-sahabat. Itu Jabir sampai berkaca-kaca, ya Rasulullah, betapa dolimnya kami. Minta tolong pada panjenengan yang dalam keadaan lebih lapar dibanding kami. Jadi azizun itu berarti pemimpin yang mampu merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Maka pemimpin seperti itu tidak akan pernah mengkhianati rakyatnya. Karena dia merasakan apa yang bisa dirasakan oleh rakyat. Jadi ketika mereka lapar, bahkan Rasul itu yang paling lapar. Yang paling lapar. Sehingga kemudian tadi bukan disebut dengan feeling for someone, tapi feeling with someone. Membersamai para sahabat. Bukan hanya perasaan, tapi tapi ikhtiar beliau, perbuatan beliau membersamai para sahabat. Ketika kemudian mereka lapar, Rasul pun merasakan kelaparan yang sama. Maka aplikasi hari ini Bun, kalau panjenengan dan saya meminta anak-anak kita belajar, kemudian kita itu cerdas emosional gitu loh. Minta anak kita belajar, ditaruh tonak, handphonenya, HP-nya, gadgetnya, ayo belajar loh, waktunya ini belajar loh. Ayo belajar nak. Ketika anak kita belajar, di dekat anak kita main HP. Itu bukan cerdas emosional Bu. Itu memantik kejengkelan anak. Jadi ketika kemudian kita bilang, gadgetnya ditaruh. Baca gitu loh, maca Quran gitu loh, belajar gitu loh. Pada saat yang sama ketika dia pegang Quran, baca Quran, kita begini. Sambil tertawa-tertawa sendiri, oh lucu ya. Itu anak gregetan Bu. Clear ya? Jadi apa yang kemudian disebut dengan empati? Bagaimana panjenengan dan saya bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dan bukan hanya kita bersimpati terhadap orang lain, tetapi kemudian berempati, yang empati itu menggerakkan kita untuk membersamai mereka, mendampingi mereka. Maka teman-teman volunteer relawan yang kemarin datang ke Sumatera Barat, Utara, dan Aceh, jazakunallahu khairan katsira buat para bunda Rodotul Ilm yang telah menghimpun dana, sudah tersalurkan melalui MD3, ya, pesantren Merapi Merbabu yang langsung menuju Tamiang Aceh, disalurkan, buktinya transfernya sudah ada di Bu Nur kemarin, beliau menyerahkan bantuan tersebut, dan langsung diserahkan kepada masyarakat di Tamiang Aceh. Kita lihat relawan-relawan yang terjun itu nggak pakai baju dinas, baju bagus, baju bersih. Tetapi mereka memang sengaja ingin membersamai masyarakat. Yo becek, yo ini, yo itu, sehingga baju mereka memang baju yang siap untuk berbecek-becek ria, berbasah-basah ria, dan seterusnya. Itu namanya cerdas emosional. Itu namanya azizun anidum. Jadi memiliki perasaan yang sangat peka terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Kok kemudian tetangga kita sebelah barusan keseripahan, mendapatkan musibah. Di saat yang sama kita ingin melakukan acara tasyakuran anak kita diterima, katakan di ITB, di jurusan yang memang diharapkan dan kita harapkan.
Maka bagaimana kemudian kita memanage agar supaya tasyakuran anak kita tidak melukai perasaan tetangga yang barusan mendapat musibah. Itu namanya cerdas emosional. Bahkan ketika memberi sesuatu kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Al-Qur'an, dan janganlah engkau memberikan sedekah dalam keadaan lidah kita, lisan kita menyakiti orang yang kita sedekahi. Kita berbagi, kita memberi, tapi kemudian dengan kalimat, "Ki Mas ya tak bantu. Tapi ojo njaluk nel ya sampean jan wajah-wajah jaluan." Itu. Kita doakan semoga sebagda ini dapat pekerjaan Mas yang terbaik, dan semoga oleh Allah dikuatkan panjenengan untuk bisa mencari pekerjaan dan mendapat pekerjaan terbaik. Bismillah Mas ya, doanya ditambah, sholatnya dikuatkan. Para bunda yang dirahmati Allah, contoh yang lain, hatta bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berempati terhadap urusan atau keadaan yang bagi orang lain itu remeh, receh. Pernah nggak panjenengan mendengar orang-orang dewasa yang ketika ada seorang anak menangis karena sesuatu, kemudian komentarnya, "Walale ngono kok nangis?" Pernah, Bu? Dan semoga bukan kita pelakunya. Ngono kok nangis. Kita lihat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini mengajari kita untuk memvalidasi perasaan orang lain secara tepat. Suatu hari beliau melewati sebuah pasar. Ketika melewati sebuah pasar, beliau melihat ada seorang anak kecil yang kemudian garuk-garuk lemah gini, Bu, apa nulis-nulis lemah. Sambil kelihatan wajahnya sedih, dia misek-misek. Kalau kita misek-misek kan karena pilek, Bu. Nah, itu dulinan lemah itu, pasir. Rasulullah dari jauh lihat, sampai kemudian beliau mengkonfirmasi, tanya ya pada orang yang tahu keadaan anak kecil itu. Man huwa, kata Rasul, kata sahabat, ismuhu Abu Umair. Namanya Abu Umair ya Rasulullah. Matabkik ya Matabkik Abu Umair itu ya. Kenapa Abu Umair menangis? Kata sang sahabat, bersebab burungnya barusan mati. Dia punya burung kecil namanya Nughair. Abu Umair punya burung kecil namanya Nughair, baru mati. Maka apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau nggak kenal sama si Abu Umair itu, juga bukan keponakannya, bukan cucunya, tapi kemudian sang pemimpin agung, pemimpin umat, pemimpin negara ini, Bu, kemudian duduk dan menyanding di sisi Abu Umair sambil ngusuk-ngusuk kepalanya. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa nak yang terjadi pada Nughair, si Nughair, burungmu itu? Dia cerita mati ya ya mati wahai Bapak, wahai Tuan, karena dia tidak tahu, mati wahai Tuan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghiburnya, sungguh peliharaanmu yang meninggal ini, yang mati ini sudah berada di surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia dihibur dengan makanan dan dihibur dengan sesuatu yang menjadikan hatinya senang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap Allah wis ngono biasa rek cilik, walak meneng-meneng dewe. Divalidasi perasaannya. Kenapa Tona? Mobil-mobilan saya tadi loh, Pak, lewat di jalan tuh loh, diplindes sama truk. Ya Allah nak, semoga yang di dalam mobil gak mati ya. Mobil-mobilan ya. Insya Allah diganti oleh Allah yang lebih baik nak ya. Wis gak apa-apa wis, dipinggirkan. Gak apa-apa wis, dikuburkan dalam tanda petik kita guyoni. Atau yang lain. Jadi kita memberikan validasi perasaan dulu. Sebab itu kemudian kita tunjukkan empati kita. Ini yang kemudian disebut dengan validasi emosi. Para bunda yang dirahmati Allah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat azizun, memiliki sifat empati yang sangat kuat itu ya. Salah satunya bahkan terhadap binatang. Suatu hari ada seorang sahabat yang akan menyembelih domba. Ketika dia mau menyembelih domba, itu ditaruh kaki kirinya di atas leher domba. Jadi dombanya dibaringkan, kemudian kaki kirinya ditaruh di atas leher domba itu, sambil dia mengasah pisau yang digunakan untuk nyembelih. Dombanya di sini, dia ngasah pisaunya di sini.
Kata Rasulullah SAW, ya fulan, sungguh engkau telah membunuh domba itu sebelum engkau sembelih. Artinya engkau telah membunuh domba itu 2 kali nantinya. Yang pertama ketika engkau mengasap pisaumu di hadapan domba itu, dan yang kedua ketika engkau menyembelihnya. Maka Rasulullah SAW meminta agar supaya siapapun yang menyembelih binatang jangan biarkan binatang lain mengetahui, satu. Yang kedua, kalau mengasap pisau jangan justru di hadapan binatang yang akan kita sembelih. Sambil kita katakan misalnya sambil ngasah itu ya di depan binatang itu, latihan ya ndelok dhisik ya. Jadi Rasul itu sampai menjaga perasaan binatang. Binatang punya perasaan nggak Bu dalam tanda petik? Punya. Bagi yang punya binatang piaraan pasti bisa merasakan. Minimal kucing, minimal. Mungkin ayam, mungkin yang lain. Jadi bagaimana mereka memiliki rasa terhadap orang yang selama ini dititipin Allah rizki, makanan melalui orang tersebut dan seterusnya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan karakter yang seperti itu, akhlak yang seperti itu, orang-orang yang ada di sekitar Rasul itu senantiasa merasa aman. Orang ini bukan orang yang mudah menyakiti. Orang ini bukan orang yang biasa melepaskan kalimat yang menyakitkan. Orang ini bukan orang yang tindakannya mengkhianati apa yang diucapkan dan seterusnya. Maka kehadiran Rasul itu pernah saya sampaikan pada panjenengan sekian tahun silam ketika kita masih di rumah Bu Nur. Rasul itu adalah pribadi yang aku aman bagimu, aku nyaman bagimu, dan aku bermanfaat bagimu. Jadi 3 hal ini menunjukkan azizunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecerdasan emosional beliau, orang yang cerdas emosi, Bu, cerdas emosional. Itu adalah orang yang membuat orang lain merasa aman, nyaman, dan mendapat manfaat. Bukan memanfaatkan orang, tapi mendapat manfaat. Jadi bagaimana panjenengan memposisikan diri panjenengan aman buat orang lain, nyaman buat orang lain, dan kehadiran panjenengan memiliki manfaat. Kok kemudian jenengan nggak datang, kebetulan nggak hadir ya karena satu dan lain hal, karena ini tanggal merah, mungkin anak datang, cucu datang gitu kan, kemudian minta ditunggoni ibunya atau neneknya. Jadi ketika panjenengan tidak datang, beberapa teman di sini kemudian bisik-bisik, buiku nggak kelihatan ya. Iya. Semoga tidak ada apa-apa, semoga beliau dalam keadaan dijaga oleh Allah, senang dan nyaman bersama keluarganya, bla bla bla. Artinya ini menunjukkan bahwa kehadiran panjenengan itu dirindukan. Tapi ada ketika kemudian di sebuah tempat itu ya, ketika si ibu itu nggak datang, jangankan ibulah. Ada seorang guru yang hari itu tidak masuk dan membuat satu kelas teriak merdeka, jam kosong Bu. Jadi ketika diberitahu oleh TU-nya, anak-anak mohon maaf ya, ini saya dititipin catatan oleh Pak Hatta karena Pak Hatta nggak bisa masuk hari ini, langsung teriak merdeka. Itu Pak Hatta berarti guru yang menjengkelkan. Guru yang membuat murid tidak merasa aman, nyaman, dan mendapat manfaat. Tapi kalau kemudian ada seorang guru, katakan namanya Bu Tria ini. Bu Tria hari ini nggak masuk anak-anak karena berangkat umroh. Maka kemudian anak-anak langsung, ya, terus yang ngajar siapa? Pak Hatta, astagfirullah. Artinya mereka merasa Bu Tria adalah sosok yang membuat mereka aman, nyaman, dan kehadirannya selalu bermanfaat. Maka kalau panjenengan punya teman atau sahabat yang seperti ini pun pegang, teguh, jangan lepasin. Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan membantu surga kita. Kalau kita salah, tidak dibiarkan tapi diingatkan dengan cara terbaik. Yang ketika dia bermunajat, nama kita masuk dalam list doanya. Maka kalau punya teman seperti ini, jangan dilepas. Karena insya Allah ini akan menjadi teman yang akan membela kita di hadapan persidangan Allah dan memudahkan jalan kita menuju surga.
Karena ada teman yang disebut al-akhila di dalam Al-Quran, mesra, raket, soulmate di bumi, tapi nanti di akhirat saling menggugat. Ya Allah, yang menjadikan saya ngeremehin pengajian, ngeremehin menutup aurat itu teman saya ini loh ya Allah. Yang satunya juga bilang begitu, ya Allah, yang menjadikan aku tidak merasa butuh dengan panjenengan ya teman saya ini loh ya Allah. Yang cuman ngajak bersenang-senang, yang cuman ngajak klenong-klenong, yang cuman ngajak wisata kuliner, tapi nggak pernah diajak ke majelis-majelis surga ya Allah. Maka kelak mereka akan saling menggugat, Bu. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Akhila. Mereka dekat di bumi, tapi saling menggugat di hadapan Allah, saling menyalahkan di hadapan Allah, saling menuduh di hadapan Allah. Maka jadikan teman-teman panjenengan yang ada di kiri, kanan, depan, belakang hari ini adalah orang-orang yang senantiasa membuat kita satu, aman, dua apa? Nyaman, dan tiga, bermanfaat. Jadi ketika jenengan pulang kok teman merasa kehilangan itu Bu ya, bermanfaat. Kecuali kalau jenengan pulang teman merasa kehilangan kompor, panci itu beda Bu. Jadi itu Rasulullah SAW dan perilaku beliau, akhlak beliau ini kemudian menebar dan menularkan frekuensi kasih sayang di antara para sahabat karena mereka melihat realnya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu senantiasa membersamai mereka dalam suka maupun duka. Para sahabat itu kalau melihat Rasul terluka, Bu. Kalau melihat Rasul bersedih, mereka bisa yang paling depan untuk membersamai kesedihan Rasul. Jadi pernah Rasulullah dan Abu Bakar itu menangis dengan turunnya salah satu bagian dari surah Al-Anfal tentang pertempuran Badar. Karena Rasul salah mengambil tindakan terhadap tawanan. Maka ditegur Allah sampai nangis. Sampai kemudian Umar Ibn Khattab itu ya datang dan melihat Rasul nangis, Abu Bakar nangis. Apa kata Umar? Berbagilah kalian dengan apa yang membuat kalian menangis hingga aku bisa membersamai kalian dalam tangisan itu. Maksudnya kalimat Umar ini menunjukkan bahwa beliau itu kalau melihat Rasul menangis ya pengen nangis itu ya. Kalau melihat Rasul sedih ya pengen sedih. Membersamai di dalam kesedihan. Tentu manakala bisa memberikan solusi, pasti akan diberikan solusi. Jadi ini perilaku baik itu menular. Gini betul. Kalau kemudian ada orang tidak baik, bersama dengan orang-orang baik katakan melakukan rihlah gitu ya, atau wisata religius. Ya Ustadz, kita melakukan wisata religius ke tempat-tempat tertentu, apa yang sifatnya alam itu ya, nuansanya nuansa alami itu, di gunung atau di pantai. Sebab itu kemudian kita melaksanakan sholat malam di pinggir pantai. Setelah itu kemudian kita bermunajat sambil kita bahas ayat-ayat kauniyah tentang air, tentang laut, tentang langit yang bisa kita lihat langsung dan seterusnya. Itu kan suatu yang luar biasa Bun ya. Maka ketika ada satu teman kita yang sukanya cuman rekreasi, gak suka dengan hal-hal yang sifatnya spiritual seperti itu, religius seperti itu. Kira-kira kalau bareng dengan orang-orang yang solihah seperti jenengan, bisa nggak Bu ketularan? Bisa. Jadi kebaikan itu bisa menular, sebagaimana keburukan juga bisa menular. Maka para bunda yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu perilaku empatinya sangat kuat sehingga menular pada diri sahabat, pada diri keluarga beliau dan seterusnya. Dan yang ketiga Bun, al-mu'min itu mir'ah bagi mukmin yang lain. Al-mu'min akhar. Mir'ah itu cermin, mirror. Kalau dalam bahasa Arab, mir'ah. Jadi orang-orang yang melepaskan energi empati besar seperti Kanjeng Nabi itu menjadikan kita memiliki cermin untuk melihat kita. Ya Allah, saya melihat diri saya dibanding apa yang sudah dicontohkan Rasul kok masih jauh. Ya Allah, beri kekuatan saya untuk bisa mengikuti beliau dan seterusnya dan seterusnya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ini bahasan tentang azizun. Bagaimana kemudian panjenengan dan saya bisa membersamai orang-orang yang mengalami kesulitan, ketertekanan, penderitaan dan seterusnya, memvalidasi perasaan mereka
dan kemudian memberikan support, pertolongan, bantuan yang bisa kita lakukan tanpa merasa mereka adalah beban bagi kita. Tapi mereka adalah sarana untuk keluarnya potensi kebaikan kita. Baik, dari situ dulu Bun, ada yang mau disampaikan? Ada 4 sifat, kita baru bahas 1 sifat sudah jam 9 lebih 19 menit. Kurang 11 menit. Ada yang mau ditanyakan Bun? Dereng? Baik, kalau dereng kita lanjutkan yang kedua. Berarti hari ini kita bahas 2 saja ya. Yang kedua adalah harisun alaikum. Kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum. Nah, yang kedua ini harisun alaikum. Haris berasal dari kata hirsun. Apa yang dimaksud dengan hirsun? Hirsun ini adalah keinginan yang sangat kuat untuk orang lain bisa menjadi lebih baik, orang lain bisa menjadi lebih berkualitas, orang lain bisa menjadi lebih mulia. Keinginan yang sangat kuat yang panjenengan dan saya miliki. Antusiasme untuk menjadikan orang lain lebih baik, begitu. Keinginan kuat untuk menjadikan orang lain lebih baik. Kalau kita punya antusiasme atau keinginan kuat agar anak-anak kita menjadi lebih baik, maka di situ pasti ada proses tarbiyah, pembimbingan, pendidikan. Di situ pasti ada proses mendoakan, di situ pasti ada proses membersamai, di situ pasti ada proses memproteksi atau melindungi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hamba yang paling pengen panjenengan dan saya masuk surga, Bu. Bahkan kadang lebih dibanding kita sendiri, keinginan kita sendiri. Karena kadang manusia itu ketika diminta pilihan itu ya, diminta untuk memilih. Jenengan kalau harus memilih surga napa neraka, nggih surga no Ustaz. Salate terus pundi nggih tasik bolong-bolong Ustaz. Nah, cari pengen surga itu loh. Tapi pada saat yang sama tidak mau melakukan apa yang bisa menjadikan dia masuk surga. Makanya kata Rasul semua kaum muslimin itu akan masuk surga, ilaman aba, kecuali yang enggan masuk surga. Siapa orang yang enggan itu? Ngomongnya pengen masuk surga, tapi perbuatannya menunjukkan dia nggak pengen surga. Perbuatannya menyelisihi perintah Allah, perbuatannya menyelisih contoh Rasulullah. Itu berarti orang yang lidah lisannya saja mengatakan, saya pengen surga. Nahnu nuridu an nadkhulul jannah. Kami berkeinginan untuk memasuki surga, tetapi perilakunya menunjukkan dia nggak pengen masuk surga. Lalu ketika ditanya sholatnya ya masih amburadul. Baca Quran, Pak, boten saged sepurane. Belajar Pak. Walau Ustaz, sudah tua begini ngapain belajar? Kalau nggak bisa baca sudah, itu berarti takdir Allah. Ini berarti tidak ada keinginan, Bu. Padahal pada saat yang sama ketika kemudian ditawari, Pak ini ada tiket gratis Pak, kita bisa rekreasi ke Disneyland. Wah saya ikut. Semuanya. Tapi kan Bapak katanya ngeluh boyoknya sering sakit, nggak apa-apa tak kuat-kuat no. Tapi kalau sholat keluhannya buahnya. Sing gak sempat, sing kelambi kotor lah, sing ini, sing itu. Itu disebut oleh Kanjeng Nabi, semua orang, semua kaum muslimin akan masuk surga illa kecuali man aba, orang yang enggan. Yaitu orang yang enggan, orang yang gak pengen. Antara kalimat dengan perilakunya berbeda. Khirsun, ya, harisun. Itu adalah orang yang memiliki perasaan yang sangat kuat, memiliki antusiasme yang mendorong beliau untuk apa? Melakukan hal-hal terbaik buat orang-orang yang diinginkan kebaikannya. Panjenengan itu disebut orang-orang yang haris, orang-orang yang memiliki sifat khirsun terhadap anak. Kalau panjenengan menginginkan kebaikan buat anak itu sampai belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan konsep parenting anak. Konsep-konsep parenting, ilmu keorangtuaan. Monggo besok bagi yang pingin datang ke Masjid Nur Solihin jam 8.
Jadi ketika kemudian kita pengen gitu ya ndak harus ke sana ya, kemanapun bisa. Cuman kebetulan besok kita membahas konsep parenting nabawiyah di Masjid Nur Sholihin. Jenengan bisa dapatkan dari YouTube, dari manapun. Jadi ketika kemudian panjenengan berharap dan berkeinginan kuat agar supaya anak kita mulia, itu disebut khirsun atau haris. Ketika kemudian panjenengan ikuti dengan tindakan yang tidak menyelisihi ucapan kita. Bu, pengen anaknya jadi mulia. Nggih, pengen Ustaz. Apa yang jenengan lakukan? Kalau nggak sholat tak gebui Ustaz. Padahal banyak anak menjadi tidak sholat karena perintah yang kasar ketika mereka disuruh sholat. Kalau perintahnya kasar, kalau perintahnya menyakitkan, kalau perintahnya dirasa menekan, maka bagi anak itu kesukaan, keringanan, atau beban. Bu. Beban. Yang namanya beban, jenengan pengen terus bawa atau melepaskan? Namanya beban pasti pengen melepaskan. Maka kalau sholat itu jadi beban. Ketika kemudian seorang ibu masuk pada fase menstruasi, itu yang muncul, alhamdulillah gak sholat. Itu karena menganggap sholat sebagai beban. Tapi ketika panjenengan merasa sholat itu bagian hidup panjenengan, kok kemudian pas datang tamu seperti itu, jenengan kemudian, ya Allah, pas mau zuhur ya Allah, ada perasaan eman, bukan menolak takdir Allah, mboten, eman. Tidak bisa sholat ketika anak pas ujian, eman. Tapi ada loh bun orang yang ketika seperti itu malah hamdalah. Ada nggak bu kaum seperti itu? Ada. Malah enteng kalau pas nggak sholat rasanya. Kalau tanggungan. Kalau tanggungan berarti sholat itu beban yang sangat memberatkan berarti. Makanya kenapa Nabi Musa dulu ketika Kanjeng Nabi Mi'raj ketemu sama Allah pertama dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sholat itu diperintahkan berapa kali sih bu? 50 bu. Jenengan bisa bayangkan bu, 50 kali dalam sehari itu baru subuh, baru istirahat sebentar, sholat lagi, istirahat sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, per setengah jam kita sholat bu. Satu hari kan 24 jam, per setengah jam sholat, per setengah jam, kapan kerjone? Dan lain-lain. Maka kemudian Nabi Musa bilang pada Kanjeng Nabi, karena Nabi Musa punya umat yang paling bandel dan tahu beratnya ibadah seperti itu. Umatku saja dek, bilang sama Kanjeng Nabi Muhammad, misalnya begitu bu dialognya, umatku dek ibadah sak minggu pisan hari Sabtu uangel, kok umat sampean sedino ping 50, apa gak ruwet itu ya? Nyampaikan pada Allah lagi, nyampaikan pada Allah lagi, nyampaikan pada Allah sampai tinggal itu masih diprotes oleh Nabi Musa di langit ke-6. 5 itu sulit loh dek. Lawang umatku 1 minggu sekali loh, wangel. Kok 1 hari 5? Nabi itu punya sifat ro'fa, bu. Ro'fa itu sungkanan. Udah dapat keringanan begini kok yang jauh terus, sudah dapat hati ngerogoh. Maka Kanjeng Nabi sudah mencukupkan dengan itu, dan Allah mewahyukan sungguh satu sholat umatmu Muhammad bernilai 10 kalinya, sehingga 5 terhitung 50. Jenengan gak usah nyesel jadu, oh Kanjeng Nabi nurut Nabi Musa munggane kan ya untuk potongannya lumayan ya. Jadi 3 atau 2 ya, jangan gitu bu. 5 ini sangat istimewa sudah. Dilihat dari fase waktunya dan seterusnya, itu ya, tempat-tempat rehatnya hati. Jadi itu hirs bu. Hirs itu bun menjadikan Kanjeng Nabi totalitas pengen para sahabat itu potensinya meledak, potensinya muncul. Maka muncul kalimat Rasulullah, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk peran yang untuk itu dia dicipta. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk peran-peran yang untuk itu memang dia diciptakan. Lionel Messi itu sejak kecil pun memiliki kecerdasan kinestetik yang luar biasa. Sehingga usia 5 tahun belum masuk sekolah bola, kakinya itu menggocek bola sudah luar biasa. Berarti Allah sudah menitipkan itu. Tapi itu tidak dititipkan ke Muhammad Hatta. Karena nendang gawang kadang wis cedek ya masih menceleng gitu.
Maka saya nggak mungkin berlomba dengan Lionel Messi dalam bermain bola. Karena itu bukan bidang saya. Dan orang tua harus tahu. Rasul itu tahu, Bun. Sehingga ketika ada orang bertanya, kok pertanyaan yang sama tapi orangnya berbeda, kadang jawabannya berbeda. Ya Rasulullah, man khairun nas? Ya Rasul, siapa manusia terbaik? Yang tanya Abdullah bin Mas'ud, maka Rasul mengatakan manusia terbaik khairun nas aqra'uhum, adalah orang yang paling senang membaca Quran. Karena yang tanya ahli Quran itu, Bu. Tapi ketika yang tanya Abu Dzar Al-Ghifari yang bukan ahli Quran, baca Qurannya standar, mungkin sehari 1 juz gitu, Bu, ya. Standarnya gitu, Bu, para sahabat. Jadi tidak sebagaimana Abdullah bin Mas'ud yang 3 hari hatam. Maka Rasul melihat Abu Dzar ini potensinya apa? Oh, dia banyak punya peluang membantu orang dengan tenaganya. Maka Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bisa bermanfaat buat orang. Ada orang lain lagi bertanya. Jadi jawaban Rasul itu disesuaikan dengan siapa yang keren, Bu Rasul. Tidak semua pertanyaan yang sama dijawab dengan sama, tapi Rasul melihat siapa yang bertanya, apa potensinya, dan apa yang dia bisa dapat dari jawaban ini untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka ketika kemudian ada anak bertanya, Bun, cara belajar terbaik itu seperti apa toh, Bun? Ibunya tahu, nih model anaknya adalah anak auditori. Oh nak, berarti kamu masuk kamar. Jauhkan hal-hal yang menjadikan pendengaranmu terganggu. Belajar di saat, di waktu yang hening nyaman. Kalau bisa bangun sepertiga malam terakhir, baca buku, ngerjakan tugas. Anak seperti itu nyaman, Bu. Tapi ada anak yang nggak nyaman dengan cara belajar begitu. Ada anak yang nyamannya dengan kinestetik. Kadang duduk, kadang berbaring, kadang delosor. Kadang belajar sebentar, keluar sebentar, balik lagi, belajar lagi. Kan ada model begitu, Bu. Itu tipikal anak saya yang kedua. Jadi kalau belajar nggak bisa menang seperti kakaknya yang pertama. Kalau belajar mesti umekai. Tapi IPK-nya saya lihat Masya Allah. Artinya bertahan terus di atas 3,8. Anak yang belajarnya modelnya, ini jadi sinau niat apa enggak? Ya belajar, Bu. Kadang keluar, kadang masuk lagi belajar lagi. Dan lihat buku, setelah itu lihat tayangan apa sebentar, lanjutkan lagi. Tapi ada yang memang menang, jejak, anteng. Bahkan si sulung itu kadang dulu masih kuliah, itu kamarnya ditulisi, Bu. Sedang belajar. Iya, tulis sedang belajar. Untuk tidak diketok sembarangan, untuk tidak diganggu. Karena tipikalnya auditori. Yang dominan maksudnya, meskipun visualnya ada, kinestetiknya ada, olfaktorinya ada. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Rasul begitu banget. Rasul itu menjaga agar supaya mengupayakan berkeinginan keras, antusias, agar supaya potensi setiap orang itu muncul. Bunda-bunda dilihat, oh ini yang paling senang masak, pas acara apa, jadi panitia di bidang konsumsi, misal begitu. Oh ini bunda yang paling senang ribet, apa, mumet gitu ya, bergerak ke sana kemari. Oh bagian perlengkapan. Jadi ada orang begini, Bun, sebagai penutup karena sudah 9:30. Datang ke Masjid Jogokarian. Beliau ini mantan racer, mantan rokinya motor itu loh, Bu, pembalap itu, Bu. Kemudian, Ustaz, saya ini dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan, kata Ustaz Salim Afila, karena beliau tahu. Beliau langsung mikir begini, wah ini cocok menjemput Ustaz sing sering telat. Ustaz sing sering telat itu, Bu. Dijemput sama dia. Maka setelah Ustaz dijemput dia, Bu, setelah itu nggak telat lagi, Bu. Kan khawatir dijemput itu, Bu. Soalnya bauan telat. Gak telat meneh. Ini guyonnya Ustaz Salim, tapi real, Bu, ya. Ada kejadian seperti itu dan menjadi guyonan para asatid ketika ketemu untuk menunjukkan bahwa tempatkan orang pada tempat yang potensinya meledak, potensinya muncul, potensinya bermanfaat. Gitu nggih, Bu? Ada yang mau disampaikan, Bu? Insyaallah mboten wonten. Jazakumullah khairan katsira. Itu mungkin Bunda yang kita bahas hari ini, ya. Dari At-Taubah 128 ada 4 sifat Rasul, baru kita bahas 2, insyaallah kelanjutannya
Dan penegasan dari apa-apa yang sudah kita bahas kita lanjutkan di bulan berikutnya biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena hari Jumat eman kalau enggak kita tutup dengan doa ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terkhususkan untuk saudara-saudara kami yang hari ini mendapatkan musibah dimanapun ya Rasul, ya Allah, dimanapun ya Allah, dan atas musibah apapun ya Allah, Allahumma ajurhum fi musibatihim. Semoga ya Allah Engkau berikan pahala atas kesabaran ketabahan mereka. Wahlufhum khairan minha, dan berikan ganti yang jauh lebih baik atas apa-apa yang hilang dari mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian para bunda yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.